wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prastika Fitrianingrum dengan NIM 032 kelas 18A1, dan di sini saya akan menjelaskan tentang materi mengenai malformasi dan abnormalitas kromosom yang diampu oleh Ibu Lisdiah Dewi Arini, SSI, MMI. Kromosom adalah suatu struktur makromolekul yang berisi DNA dan menyimpan informasi genetik dalam sel, berasal dari kata kromo atau warna dan soma atau badan. Kromosom terdiri atas dua bagian, yaitu yang pertama sentromer atau kinektor yang merupakan pusat kromosom berbentuk bulat. Yang kedua, lengan kromosom yang mengandung kromonema atau benang-benang DNA berjumlah 2 buah atau sepasang. Jumlah kromosom manusia adalah khas, yaitu 46 buah, 23 pasang terdiri dari 22 pasang autosom dan 1 pasang gonosom. Maka formula kromosom manusia adalah 1 untuk laki-laki adalah 46 XY atau dapat ditulis juga 44 plus XY. Yang kedua untuk wanita adalah 46 atau XX atau dapat ditulis juga 44 XX. Rasio untuk dapat memperoleh anak laki-laki atau anak perempuan adalah sama, yaitu 50% atau 0,5. Kelainan autosomal, kelainan numerik yang berjumlah bertambahnya atau berkurangnya 1 atau 2 buah kromosom atau aneuploid. Yang pertama, trisomi, bertambahnya 1 kromosom menjadi 47 kromosom karena peristiwa non-disjunction, kemudian translokasi 14, 15, atau 22 ke 21. Contohnya, penyakit sindroma Down, bertambahnya 1 kromosom pada kromosom ke-21, sindroma Patau, kelebihan pada kromosom ke-13, sindrom Edward, kelebihan kromosom ke-18, biasanya pada kedua sindroma tersebut saat bayi mengalami kematian. Penulisan kelainan kromosom 40XX plus 21 poliploidi dapat terjadi pada sel-sel kanker. Trisomi 21 atau sindrom Down dalam kurung 47XX_XY plus 21, insidensi kelahiran 1:700, fenotip retardasi mental IQ 25-50, jarak mata lebar atau hipertelorisme, hidung datar dengan pangkal pipi, tangan atau jari pendek, terdapat simian scratch atau simian line atau garis lurus pada telapak tangan, dan adanya kelainan jantung. Trisomi 13 47,XX_XY plus 13 atau sindrom Patau, insidensi kelahiran 1:20.000, fenotip bibir sumbing atau bercelah, malformasi sistem syaraf pusat atau retardasi mental berat, retardasi pertumbuhan, Lausitz memiliki garis simian dan kelainan jantung bawaan. Trisomi 18 atau sindrom Edward 47,XX_XY plus 18, insiden kelahiran 1:8.000. Yang kedua, sering dijumpai pada jaringan abortus, fenotip retardasi mental, malformasi kongenital multi organ, dagu kecil dan mulut segitiga, Lausitz, daya hidup rendah atau maksimal 2 bulan, 90% kurang dari 6 bulan. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan kelainan gonad dan perkembangan seksual. Kelainan gonad dan perkembangan seksual. Kesulitan penentuan seks akibat genitalia meragukan atau ambigus. Hermafrodit. Terdapat testis dan ovarium atau dalam bentuk ovotestis. Genitalia ambigus. Hipospadia, pembesaran klitoris. Kariotip 46,XX_46,XY. Pseudohermafrodit wanita atau female pseudohermaprodit. Terdapat ovarium atau gonad pada satu seks saja. Genitalia ambigus, pembesaran klitoris, fusi labia mayor, menyerupai kantong skrotum, umumnya akibat hiperplasia adrenal kongenital, menimbulkan defek enzim yang dibentuk kelenjar adrenal.
Ovarium berkembang normal namun produksi androgen karipotip 46,XX. Pseudohermafrodit pria atau male pseudohermafrodit bentuk dari androgen insensitivity. Definisi 5-alfa reduktasi. Enzim ini berperan dalam konversi testosteron menjadi dihidrotestosteron. Feminisasi genitalia eksterna, mikropenis, vagina buntu. Kariotip 46,XY, testis berkembang dengan normal. Feminisasi testis atau testicular feminization, androgen insensitivity syndrome. Kelainan gen reseptor androgen atau rangkai X dominan testis dalam abdomen atau kanal inguinal, memiliki vagina tetapi buntu. Adapun faktor-faktor genetik dan penyakit umumnya, yang pertama, penyakit yang jarang biasanya diwariskan secara sederhana, sedangkan penyakit umum akan diwariskan secara rumit karena multifaktorial, salah satunya adalah faktor lingkungan. Yang kedua, pada penyakit TBC atau paru-paru, faktor lingkungan sangat berpengaruh. Yang ketiga, pada penyakit sindroma Down muskular Duchenne, faktor genetik penyebab utama. Yang keempat, faktor penyakit diabetes mellitus, skizofreni, ulkus peptik, dan beberapa kanker, faktor genetik dan lingkungan berpengaruh. Yang pertama, talasemia merupakan penyakit genetik keturunan atau PKG karena tidak adanya sintesis Hb yang disebabkan oleh gen resesif autosomal akibat adanya mutasi DNA pada gen globin. Jika mutasi pada gen globin A di kromosom 16T tersebut, talasemia A atau ringan, berat, sedang terjadi, anemia ringan atau berat, batu empedu, pembesaran limfa, hidrops fetalis atau masuknya cairan asing ke dalam tubuh janin. Jika terjadi mutasi pada gen hemoglobin B, terjadi talasemia B. Hemoglobin yang terbentuk berkurang dan rantai A berlebihan dan mengikat benda akibat limfa kerja berat dan rusak. Terjadi perubahan tulang muka karena kerja berat sehingga tulang pipi membesar. Jika penderita mengalami homozigot, terjadi anemia berat sehingga afinitas terhadap O2 tinggi tapi kadar bilirubin dan Fe turun sehingga elektrosit mudah pecah. Yang kedua yaitu Huntington disease, merupakan penyakit genetik autosomal dominan, terjadi neurodegeneratif pada sel saraf. Manifestasi klinik pelemahan gerak, penurunan kemampuan kognitif dan psikiatrik. Terjadi karena adanya pengulangan trinukleotida atau CAG sebanyak 20 kali pada gen pengkode Huntington sehingga banyak dihasilkan poliglutamin. HD terjadi pada usia 31 sampai 66 tahun. Yang ketiga yaitu hemofilia. Akibat adanya mutasi single pada kromosom X, mutasi terjadi gen yang mengkode lengan kromosom X yang berperan menghasilkan protein yang membantu proses pembekuan darah. PKG ini akan menyebabkan terjadinya hemofilia pada pria tapi wanita sebagai karir. Congenital abnormalities atau cacat bawaan. Definition: kelainan bawaan atau congenital abnormalities. Yang pertama adalah suatu kelainan pada struktur, fungsi maupun metabolisme tubuh yang ditemukan pada bayi ketika dilahirkan. Timbul sejak kehidupan hasil konsepsi sel telur, menyebabkan terjadinya abortus, lahir mati, atau kematian segera setelah lahir. Setelah 3-4% bayi baru lahir memiliki kelainan bawaan yang berat. Beberapa kelainan baru ditemukan pada saat anak mulai tumbuh, yaitu sekitar 7,5% terdiagnosis ketika anak berusia 5 tahun, tetapi kebanyakan bersifat ringan. Di samping pemeriksaan fisik, radiologi, dan laboratorium untuk menegakkan diagnosis kelainan kongenital setelah bayi lahir.
Dikenal pula adanya diagnosis preantenatal kelainan kongenital dengan beberapa cara pemeriksaan tertentu atau pemeriksaan ultrasonografi, pemeriksaan air ketuban, dan darah janin. Lily Stirnagel atau 6 tahun dan kawannya Maya dan Minnesota Selatan penderita PFFD tidak punya tulang fibula atau tulang kering atau penghubung lutut dengan tulang penggelangan kaki. Setelah punya patella atau pembungkus sendi lutut dan tidak punya hip socket atau penghubung tulang antara pinggul dengan paha atas. Jenis cacat lahir yang pertama, kecacatan struktural dan fungsi, cacat jantung, cacat saraf, kelainan genital, sumbing, clubfoot atau kaki berubah dengan posisi normal, cerebral palsy atau gangguan gerakan otot dan postur karena cedera atau gangguan otot. Yang kedua, kecacatan metabolik, phenylketonuria atau tidak punya asam amino fenilalanin yang berfungsi memproduksi DNA dan molekul otak atau dopamin, norepinefrin dan adrenalin. Terjadi pada setiap tahapan kehamilan sebanyak terjadi mulai pada usia trimester pertama masa kehamilan atau organogenesis. Cause of birth defect umumnya tidak diketahui 60%-nya, lainnya 40% yaitu penyakit genetik, perubahan pada gen atau kromosom yang mempengaruhi perkembangan normal, dan sindrom sickle cell anemia, dan faktor-faktor lainnya seperti usia ibu hamil lebih dari 35 tahun, merokok, penyakit diabetes, obat-obatan yang bersifat teratogenik, defisiensi asam folat, defisiensi yodium, konsumsi alkohol, dan vaksinasi selama masa hamil. A. Kelainan struktur utama yang paling sering ditemukan adalah kelainan jantung, spina bifida atau celah pada tulang belakang bayi, dan hipospodia atau lubang uretra di bawah penis. B. Kelainan metabolisme biasanya berupa hilangnya enzim atau tidak sempurnanya pembentukan enzim. Kelainan ini berbahaya, bahkan bisa berakibat fatal, tetapi biasanya tidak menimbulkan gangguan yang nyata pada anak. Contohnya kelainan metabolisme, penyakit fatal pada sistem syaraf pusat yang disebabkan karena faktor keturunan berupa penimbunan gangliosida atau kompleks lemak dan karbohidrat. Yang kedua, kelainan genetika langka yang muncul sejak lahir di mana tubuh tidak bisa melerai fenilalanin atau asam amino yang dibutuhkan tubuh untuk membantu pembentukan protein. Risk factor congenital abnormalities. Yang pertama, teratogenik. Setiap faktor atau bahan yang bisa menyebabkan atau meningkatkan resiko suatu kelainan bawaan, contohnya radiasi, obat tertentu, dan racun. Setiap wanita hamil sebaiknya mengonsultasikan dengan dokternya setiap obat yang diminum, berhenti merokok, tidak mengonsumsi alkohol, tidak menjalani pemeriksaan ronsen kecuali jika sangat mendesak. Beberapa infeksi selama kehamilan yang dapat menyebabkan sejumlah kelainan bawaan. Yang pertama, sindroma rubella kongenital, ditandai dengan gangguan penglihatan, pendengaran, kelainan jantung, keterbelakangan mental, dan cerebral palsy. Yang kedua, infeksi toxoplasmosis pada ibu hamil, bisa menyebabkan infeksi mata yang berakibat fatal, gangguan pendengaran, ketidakmampuan belajar, pembesaran hati atau limfa, keterbelakangan mental, dan cerebral palsy. Yang ketiga, infeksi virus herpes genitalis pada ibu hamil jika ditularkan kepada bayinya sebelum atau selama proses persalinan berlangsung, bisa menyebabkan kerusakan otak, cerebral palsy, gangguan penglihatan atau pendengaran, serta kematian bayi. Yang keempat, sindroma varicella congenita, disebabkan cacar air dan bisa menyebabkan terbentuknya jaringan parut pada otot dan tulang, kelainan bentuk dan kelumpuhan pada anggota gerak, kepala yang berukuran lebih kecil dari abnormal, kebutaan, kejang, dan keterbelakangan mental.
Yang kedua, faktor fisik pada rahim. Di dalam rahim bayi terendam oleh cairan ketuban atau jernih kekuningan yang merupakan pelindung terhadap cedera. Yang kedua, jumlah cairan ketuban yang abnormal bisa menyebabkan atau menunjukkan adanya kelainan bawaan. Yang ketiga, cairan ketuban yang terlalu sedikit bisa mempengaruhi pertumbuhan paru-paru dan anggota gerak tubuh atau bisa menunjukkan adanya kelainan ginjal yang memperlambat proses pembentukan air kemih. Yang keempat, penimbunan cairan ketuban terjadi jika janin mengalami gangguan menelan yang bisa disebabkan oleh kelainan otak yang berat atau misalnya anencefalus atau atresia esophagus. Gizi, kekurangan asam folat bisa meningkatkan resiko terjadinya spina bifida atau kelainan tabung syaraf. Faktor genetik dan kromosom. Genetik memegang peran penting dalam beberapa kelainan bawaan. Beberapa kelainan bawaan merupakan penyakit keturunan yang diwariskan melalui gen yang abnormal dari salah satu atau kedua orang tua. Gen adalah bawaan sifat individu yang terdapat di dalam kromosom setiap sel di dalam tubuh manusia. Jika satu gen hilang atau cacat, bisa terjadi kelainan bawaan. Pola pewarisan kelainan genetik: yang pertama autosom dominan, yang kedua autosom resesif, yang ketiga X-linked, yang keempat Y-linked. Symptoms: kelainan bawaan menyebabkan gangguan fisik atau mental atau bisa berakibat fatal. Diagnosis: selama menjalani perawatan prenatal, ada beberapa jenis tes yang ditawarkan kepada semua wanita hamil atau tes screening, dan ada pula beberapa jenis tes yang ditawarkan hanya kepada wanita atau pasangan suami istri yang memiliki faktor resiko atau tes diagnostik. Tidak ada tes yang sempurna. Seorang bayi mungkin saja terlahir dengan kelainan bawaan meskipun hasil tesnya negatif. Jika tes memberikan hasil yang positif, biasanya perlu dilakukan tes lebih lanjut. Screening test dilakukan meskipun seorang wanita hamil tidak memiliki gejala maupun faktor resiko. Bila tes screening menunjukkan hasil positif, dianjurkan untuk menjalani tes diagnostik. Screening prenatal bisa membantu menentukan adanya infeksi atau keadaan lain pada ibu yang berbahaya bagi janin dan membantu menentukan adanya kelainan bawaan tertentu pada janin. Tes screening terdiri dari pemeriksaan darah dan pemeriksaan USG. Diagnostik tes. Tes diagnostik biasanya dilakukan jika tes screening memberikan hasil positif atau jika wanita hamil memiliki faktor risiko. Tes diagnostik terdiri dari amniocentesis, contoh filikorion, contoh darah janin, pemeriksaan USG yang lebih mendetail. Kelainan bawaan yang bisa diketahui melalui screening prenatal adalah defek tabung syaraf, spina bifida, anencefalus, sindroma Down, kelainan kromosom lainnya, kelainan metabolisme yang diturunkan, kelainan jantung bawaan, kelainan bentuk saluran pencernaan dan ginjal, sumbing bibir atau langit-langit mulut, dan tumor bawaan. Penata laksanaan cacat rahim. Yang pertama, bedah memiliki pasca-natal dan pranatal. Yang kedua, non-bedah memiliki imunoglobulin, rogam, obat-obat jantung, suplemen vitamin. Prevention: tidak merokok dan menghindari asap rokok, menghindari alkohol, menghindari obat terlarang, memakan makanan yang bergizi dan mengonsumsi vitamin prenatal, melakukan olahraga dan istirahat yang cukup, melakukan pemeriksaan prenatal secara rutin, mengonsumsi suplemen asam folat, menjalani vaksinasi sebagai perlindungan terhadap infeksi, menghindari zat-zat yang berbahaya. Vaksinasi membantu mencegah penyakit akibat infeksi. Meskipun semua vaksin aman diberikan pada masa hamil, tetapi akan lebih baik jika semua vaksin yang dibutuhkan telah dilaksanakan sebelum hamil. Seorang wanita sebaiknya menjalani vaksinasi sebelum hamil minimal 3 bulan dengan vaksin MMR, campak, rubella, campuran 3 jenis virus yang dilemahkan minimal 1 bulan sebelum hamil, atau vaksin varicella. Aman diberikan pada saat hamil. Booster tetanus, difteri, vaksin hepatitis A, vaksin hepatitis B, vaksin influenza, dan vaksin pneumococcus. Some of congenital abnormalities. Yang pertama, celah bibir atau langit-langit mulut
atau sumbing. Yang kedua, defek tabung syaraf. Yang ketiga, kelainan jantung. Yang keempat, cerebral palsy. Yang kelima, clubfoot. Yang keenam adalah diskolokasi panggul bawaan. Yang ketujuh, hipotiroidisme kongenital. Yang kedelapan adalah fibrosis kistik. Yang kesembilan, defek saluran pencernaan. Yang ke-10 yaitu sindroma Down. Yang ke-11, fenilketonuria. 12 yaitu sindroma X yang rapuh. Yang ke-13, distrofi otot. Yang ke-14 adalah anemia sel sabit. Yang 15 atau yang terakhir, penyakit Tay-Sachs, penyakit yang menyerang sistem syaraf pusat. Sekian penjelasan materi dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.